Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia dengan NIM 362, di mana di video kali ini saya akan bahas terkait prosedur pembuatan perjanjian internasional. Teman-teman, berbicara tentang perjanjian internasional tentu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara, di mana negara terkadang untuk memenuhi kebutuhannya atau tujuannya itu menjalin kerjasama dengan negara lain dengan cara melakukan perjanjian internasional. Nah, mungkin kalian penasaran bagaimana sih sesungguhnya prosedur, bagaimana cara membuat perjanjian internasional sendiri. Jangan lupa simak video ini sampai akhir untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya prosedural perbuatan perjanjian internasional. Dalam pembuatan perjanjian internasional ada dua jenis. Yang pertama itu adalah melalui dua tahapan saja, dan yang ketiga adalah melalui tiga tahapan. Di mana di video kali ini saya akan membahas terkait pembuatan perjanjian internasional yang terbagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama yaitu tahap perundingan, yang kedua tahap penandatanganan, dan yang terakhir adalah tahap pengesahan. Teman-teman, pada tahap perundingan ini ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah melalui pendekatan informal dan formal, di mana pada pendekatan informal ini kita tidak langsung ke sebuah konferensi internasional resmi, akan tetapi biasanya para pihak akan membahas terkait apa yang akan dibahas selanjutnya, di mana selanjutnya dari pendekatan informal itu akan diteruskan kepada pendekatan formal. Karena pendekatan informal dirasa sudah berhasil, maka akan berlanjut ke pendekatan formal. Di mana pada pendekatan formal ini kita akan melalui penunjukan wakil-wakil. Teman-teman, para pihak dalam suatu negara terlebih dahulu akan menunjuk wakil-wakilnya yang akan mengadakan perundingan tersebut yang merupakan suatu delegasi dari masing-masing pihak yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, di mana susunan delegasi tersebut tidak permanen atau tidak harus mutlak harus ada sekretaris, ketua, dan anggota, tapi sesuai kebutuhan dari perjanjian tersebut. Terkait penunjukan wakil-wakil ini diserahkan seluruhnya terhadap negara tersebut atau negara masing-masing. Setelah para wakil telah ditentukan, maka tahap selanjutnya yakni adalah penyerahan surat kuasa penuh. Apa sih surat kuasa penuh itu? Teman-teman, surat kuasa penuh berarti sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh negara, oleh pejabat yang berwenang, yang berisi penunjukan atas seseorang atau lebih untuk mewakili negara bersangkutan. Jadi bisa kita katakan bahwa surat kuasa penuh itu sebagai bukti bahwa seorang wakil itu memang didelegasikan dari suatu negara. Tahap selanjutnya yakni tindakan penerimaan naskah perjanjian, di mana pada tahap ini telah menunjukkan bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan atau naskah perjanjian meskipun belum merupakan kesepakatan final. Penerimaan atau pengadopsian naskah dilakukan berdasarkan persetujuan dari semua negara yang berpartisipasi dalam perumusan naskah perjanjian tersebut, di mana naskah perjanjian internasional melalui konferensi internasional tersebut dilakukan dengan persetujuan yakni 2/3 dari anggota yang hadir pada perjanjian internasional tersebut. Nah, setelah tahap perundingan tadi, masuklah ke tahap yang kedua, yaitu tahap penandatanganan atau signature, di mana tahap penandatanganan ini merupakan tindakan pengotentikan naskah. Karena tadi kan sudah berunding nih, apa aja yang harus ada di dalam naskah perjanjian tersebut. Nah, pada tahap kedua ini, para pihak akan melakukan penandatanganan sebagai menunjukkan bahwa para pihak terikat pada perjanjian internasional tersebut. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perjanjian internasional itu ada yang melalui dua tahap saja, yaitu tahap perundingan dan penandatanganan saja. Sehingga apabila ada perjanjian internasional yang tidak mewajibkan pengesahan seperti ratifikasi, sehingga perjanjian internasional itu cukup berhenti di tahap yang kedua ini. Sehingga dalam hal ini perlunya kita mengetahui bahwasanya apakah tahap penandatangan ini pada suatu perjanjian tertentu merupakan tanda bahwa telah terikat secara yuridis pada perjanjian, ataukah tahap signature atau penandatanganan ini belum memastikan bahwa perjanjian itu terikat pada perjanjian internasional. Sehingga apabila perjanjian internasional itu mensyaratkan suatu adanya proses lebih lanjut, maka masuklah kita pada tahap yang ketiga, yakni tahap pengesahan.
Teman-teman, tahap pengesahan ini bila tahap penandatanganan belum menjadikan para peserta konferensi terikat pada perjanjian internasional tersebut. Maka tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah yakni tahap pengesahan ini. Di mana salah satunya yakni melalui ratifikasi. Indonesia biasanya melalui ratifikasi terlebih dahulu untuk konferensi untuk hasil perjanjian internasional tertentu. Apa sih ratifikasi itu? Nah, ratifikasi itu merupakan salah satu cara mengikatkan diri pada perjanjian internasional, di mana biasanya adalah hasil dari perjanjian internasional itu diratifikasi menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tapi selain melalui ratifikasi, dalam pasal 11 Konvensi Wina juga dijelaskan mengenai beberapa cara menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian. Yang pertama yakni penandatanganan, yang kedua pertukaran instrumen pembentuk perjanjian, yang ketiga ratifikasi atau pengesahan, yang keempat yakni penerimaan atau akseptasi, yang kelima persetujuan, yang keenam penambahan atau pelekatan, dan yang terakhir adalah cara-cara lain yang disetujui oleh para pihak. Sekarang kalian sudah mengerti kan terkait prosedur pembuatan perjanjian internasional. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang mungkin saya salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.